Nah sekarang orang jujur itu di Indonesia sangat sulit ditemukan. Tokoh kejujuran itu siapa yang bisa dibanggakan, yang bisa dijadikan figur? Sekarang itu sulit sekali. Kemarin dia dikatakan orang yang jujur, sekarang ditangkap oleh KPK. Kemarin dia jujur, sekarang bermasalah. Jadi memang sangat sulit. Padahal ini adalah kunci dari memiliki sifat-sifat yang wajib berikutnya. Orang yang sidik, orang yang jujur, dia pasti amanah, dia pasti dapat dipercaya. Nggak mungkin orang yang jujur tidak dapat dipercaya. Pasti orang jujur itu dapat dipercaya. Orang jujur pasti amanah. Orang yang amanah pasti tabligh, menyampaikan pesan-pesan, melaksanakan pesan-pesan. Jadi akan melaksanakan apa yang disampaikan. Kalau kata Al-Quran, laksanakan sholat, dia akan menyampaikan, akan melaksanakan sholat. Dia harus hidup dengan ketenangan. Ya dia akan melaksanakan hidup dengan ketenangan. Karena dia memiliki dasar jujur, amanah, dia pasti tabligh. Dan berikutnya, orang yang sidik, amanah, tabligh pasti patona. Dia pasti cerdas. Nah jadi dari modal sidik ini tuh, dari modal sidik kemudian meningkat ke amanah, ke tabligh dan patona. Sumber utamanya ada di sini. Dan inilah kenapa Abu Bakar Siddiq menjadi sahabat yang paling mulia. Karena apa? Gelar asidiknya ini yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, kita bisa tidak antara ucapan, perbuatan dan hati itu sama. Beberapa pekan yang lalu dijelaskan ada penipuan-penipuan, ya, kelihatannya baik, di hadapan kita baik, ternyata hatinya bertolak belakang. Ucapannya baik, tetapi hatinya bertolak belakang. Nah, hadirin Allah, Allah perintahkan di dalam surat At-Taubah ayat 119. Silakan dibuka surat At-Taubah urutan ke-9 ayat 119. Surat At-Taubah ini ada keistimewaan, yaitu ketika membaca surat At-Taubah dilarang membaca basmalah. Kenapa? Dalam beberapa penjelasan, karena surat At-Taubah ini isinya perang, ya, isinya perang. Nah, iya. Ada juga yang mengatakan surat At-Taubah ini masih nyambung dengan surat Al-Anfal. Macam-macam tafsir. Silakan yang mau saudara baca Al-Quran. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai kaum mukmin,
taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan hendaklah kalian selalu berkumpul dengan orang-orang yang jujur. Nah, Bapak hadirin rahimahullah, Allah perintahkan agar kita taat tunduk patuh kepada Allah. Dan ini juga belum selesai. Tidak cukup kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga butuh lingkungan yang mendukung ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mendukung ketaatan kita? As-shadiqin, orang-orang yang jujur. Jadi kita kalau ingin ketakwaan kita ini sempurna, bertahan sampai ajal tiba, maka kumpullah bersama orang-orang yang jujur.